Berarti kan dik-adek saya iya kan? Iya, Pak. Adeknya pakai masker kan? Bikin laporan polisi, sina DTang udah pakai masker saha. Masa orang udah diantepkeun model kieu? Kayak kebiasaan. Aya investor asup ancam. Ya sebut diancam. Sanu naik daek investasi di dia. Urang mah ngaluarkeun duit ngabiayaan warga. Orang nggak capek ya, Pak. Ngabiayaan baratus juta duit di kadiekeun. Terus aya di dieuna wargana teu bisa diurus, maka sorangan malah ngancam. Kan kudu mah dijagaan, ieu teh kepentingan warga. Lain diantep nu digawe. Kan geus nyaho pagawean aing. Karena proyek pembangunan jembatan yang dibangunnya secara sukarela itu dipalak oleh 2 preman, yang padahal 2 preman tersebut adalah masih warga di sana. Otomatis dong Pak Deddy Mulyadi marah, karena bagaimanapun juga Pak Deddy Mulyadi membangun jalan dan jembatan di sana atas dasar sayang dan peduli kepada masyarakat. Nama jalan dan jembatannya adalah Jembatan Ciambulu. Jembatan Ciambulu ini adalah jembatan penghubung antara Purwakarta dan Subang. Singkat cerita, karena Pak Deddy mengetahui adanya pemalakan dalam proses pembangunan jembatan di sana, maka Pak Deddy Mulyadi langsunglah ke sana kan untuk mengecek kebenarannya. Sesampainya di tempat, Pak Deddy Mulyadi mengklarifikasi dan mewawancarai masyarakat setempat, mulai dari warga di sana, pekerja, sampai kepada aparat setempat. Karena kurang puas dengan jawaban dari aparat dan masyarakat di sana, Pak Deddy langsung dong menghampiri rumah pelaku. Wow. Dan sesampainya di rumah pelaku, ternyata si pelaku ini udah kabur. Katanya sih bilang ke istrinya mau kerja, tapi sampai sekarang dia belum pulang-pulang tuh. Karena tidak ada pelaku di rumah, yang ada hanya istrinya yang kebetulan lagi ngewarung, ya Pak Deddy Mulyadi ngobrol dong sama istrinya, bagaimana sih kronologinya sebenarnya dari rumah itu. Dan ternyata kata istrinya, pada waktu kejadian si suaminya ini atau si pelaku ini datang ke tempat tersebut tuh dalam keadaan mabuk. Bahkan nih ya, si istrinya ternyata tidak mengetahui adanya kejadian bahwa si pelaku ini memalak proyekan di sana. Bahkan bilangnya dan mengetahuinya dari tetangga sekitar, yang kabarnya pun itu hanya berantem katanya. Ya singkat cerita, Pak Deddy Mulyadi pun menyuruh istrinya ini untuk menelpon atau untuk menyuruh suaminya agar cepat pulang. Karena kalau terus-terusan kabur, kasihan, capek katanya. Dan ini yang menarik nih, di akhir perbincangan dan obrolan antara si istri pelaku dan Pak Deddy Mulyadi, Pak Deddy Mulyadi malah ngasih tambahan modal untuk warung si istri pelaku. Kita sanggup gak sih seperti itu? Mempunyai mental kesatria, yang mana ketika kita berbuat baik, ternyata kita dimanfaatin, kita dijahatin, tapi kita tetap aja membantu orang ataupun si pelaku tersebut yang membuat jahat ke kita. Itu mental yang luar biasa, dan itu mental pemimpin sejati bagi gue. Poin pentingnya adalah kemarin Pak Deddy Mulyadi sukses memberikan sebuah edukasi kepada kita semua sebagai netizen media sosial. Yang kedua, Pak Deddy Mulyadi juga langsung mengedukasi masyarakat di sana dan dimanapun agar tidak takut untuk melawan premanisme. Yang ketiga, Pak Deddy Mulyadi memberikan contoh yang baik. Agar apa? Agar kita tetap tidak takut melawan kebatilan, dan kita harus tetap memberikan kesempatan kepada orang agar menjadi lebih baik. Saya sangat respect kepada Pak Deddy Mulyadi. Terima kasih atas kebaikannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan ini menjadi contoh dan teladan bagi para pejabat yang lain. Kalau menurut kamu bagaimana, gengs? Tulis di komentar ya. Wilujeng enjing. Assalamualaikum. Sampurasun. Seluruh warga Jabar, semoga pagi hari ini adalah pagi yang membawa kebahagiaan. Ini adalah hari terakhir kita berpuasa, dan besok ditetapkan merayakan 1 Syawal 1446 Hijriah. Kita lebaran. Kalau kita waktu kecil, pasti lebaran disambut dengan sukacita. Karena satu, pasti dapat uang pitrahan, kalau kata tradisi di kampung saya dulu. Jadi dipitrahan katanya, artinya dikasih uang katanya di si pitrahan itu. Nah kemudian yang kedua, itu pasti pakai baju baru. Karena waktu saya kecil pakai baju baru tuh hanya setahun sekali, lebaran saja. Yang paling sedih itu Mi dan Bapak
itu kalau ternyata tidak bisa membelikan baju baru bagi anak-anaknya. Itu kesedihan, sehingga kita harus pakai baju yang lebaran tahun lalu. Tetapi itu tidak menjadi halangan untuk berbahagia. Dan yang paling menarik lagi, kalau saya tamat puasa itu lari ke warung Maiyok, saya minum limun. Itu adalah minuman yang paling mewah zaman itu. Nah, sore hari ini insya Allah saya akan melaksanakan malam takbiran dengan festival beduk di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Jam 7:30 mulainya, dan kami akan merayakan dengan penuh kebahagiaan dengan warga Kota Bandung. Kalau mau datang dipersilahkan. Kemudian besok saya melaksanakan sholat Idul Fitri di Gasibu depan Gedung Sate. Setelah itu jam 8 sampai jam 10 kami menyelenggarakan kegiatan bertemu dengan warga di Gedung Pakuan. Kalau yang mau datang dipersilahkan. Saya ucapkan terima kasih ya. Semoga kita semua dalam keadaan bahagia. Salam untuk semuanya. Semoga lebaran tahun ini lebaran yang membawa harapan agar kita hidup jauh lebih baik di waktu yang akan datang. Salam untuk semuanya, terima kasih. Kalian masih ingat dengan Kades yang mengatakan Pak Deddy Mulyadi otoriter ketika pembongkaran Kali Gabus di Bekasi? Kenapa dia marah kepada Gubernur Jawa Barat karena dia dianggap otoriter? Ya, inilah alasannya. Tepat 2 hari setelah pembongkaran itu, ada warga Sumedang yang melapor bahwa dia membeli tanah seharga 1 juta per meter kepada oknum atau pejabat daerah setempat. Dan sebelumnya Pak Deddy Mulyadi juga telah menyinggung secara halus kepada kepala desa tersebut. Ya, kenapa mereka marah? Karena ayak merenya terganggu. Jadi bisnis yang selama ini itu terganggu oleh kebijakan Pak Deddy Mulyadi yang akan menertibkan Kali Bekasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini dianggap benar oleh kalian. Saya sampaikan bela sungkawa atas kehilangan pekerjaan teman-teman. Assalamualaikum, izin menanggapi untuk anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang ada di VT ini, yang memberikan statement, menurut saya statementnya terlalu memprovokatif masyarakat Jawa Barat, yang kesannya menyalahkan kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Simpel sajalah di video ini. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan untuk masyarakat yang terdampak banjir? Solusi apa yang sudah Bapak berikan untuk masyarakat yang selama ini sering terdampak banjir dari tahun ke tahun? Lalu, untuk bapak-bapak anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebelum Bapak, selama ini sudah melakukan apa? Solusi apa yang sudah diberikan? Ya, ingat Pak, masyarakat yang terdampak banjir setiap tahun itu bukan hanya dengan diberikan sembako, diberikan bantuan, itu sudah disebut solusi. Halo, pakai otak dong ya. Kalau saya masyarakat yang terdampak banjir, saya menginginkan bagaimana caranya tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi banjir, atau banjirnya setidaknya mengecil saja dan tidak meluas. Pikirkan solusi itu, dan solusi itu sekarang sedang dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kenapa Bapak banyak ngemeng? Kenapa Bapak melakukan statement yang menurut saya memprovokatif masyarakat Jawa Barat, yang seolah-olah menyalahkan Kang Deddy Mulyadi, sedangkan Bapak sendiri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tidak bisa melakukan apa-apa, hanya ngemeng saja. Anak kecil juga bisa, Paman. Ingat, ya, berikan Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi kesempatan untuk merubah Jawa Barat ini. Ya, karena yang saya harapkan solusinya itu, bukan hanya sembako. Ya, sembako mah bukan solusi. Solusi yang terbaik itu bagaimana yang sekarang terdampak banjir, tahun berikutnya banjirnya mengecil, tidak meluas. Tahun berikutnya lagi tidak kebanjiran lagi, itu. Dan solusi itu harus dilakukan, dikerjakan dari hulu ke hilir. Apa biang keroknya? Diselidiki, diteliti, difikirkan. Apa biang kerok penyebab banjir ini? Karena mungkin yang Kang Deddy fikirkan sama dengan apa yang saya pikirkan menurut pengalaman saya. Apa yang difikirkannya? Sekarang begini,
dulu tahun 90-an, apakah daerah tersebut banjir? Jikalau banjir, sebesar apa? Dan seluas apa banjirnya? Dicatat. Lalu, di daerah tersebut, banjirnya semakin meluas, bahkan semakin besar, dimulai dari tahun berapa? Oh, ternyata setelah tak masuk tahun 2000-an. Karena dari tahun 90 sampai tahun 99, di daerah tersebut aman. Tapi setelah tahun 2000 ke sana, sampai detik ini, menjadi rawan banjir. Bahkan longsor. Lalu dicek by data. Ternyata, misalkan, semenjak tahun 2000 sampai detik ini, dari hulu ke hilir banyak perubahan, banyak pembangunan, banyak mengalihfungsikan tempat-tempat yang harusnya tidak boleh dibangun. Misalkan rawa dibangun, sawah dibangun, kebun teh dirubah, hutan digunduli, dibangun tempat wisata. Berarti solusinya apa? Balikan lagi tempat tersebut ke fungsi yang sebenarnya. Itu baru balikan lagi posisi tersebut ke posisi tahun 90-an. Kan itu harusnya Cilepeng. Bukan solusinya sembako, beras, minyak, anjing temain. Ya, sama seperti apa yang saya rasakan pada saat saya tinggal di daerah Cibiru. Dulu saya tinggal di Cibiru, di Cinunuk, tidak pernah kebanjiran. Tahun berapa? Tahun 90-an. Karena masih ada sawah, banyaknya rawa. Sungai masih besar. Ya, walaupun sampah ada, tetapi sungainya besar. Rawanya ada, penampungan airnya ada. Berapa puluh hektar itu rawa. Lalu di tahun 2000, sekitar 2001 atau 2002, rawa tersebut diuruk, dibangun perumahan. Saya tidak akan menyebutkan kompleknya apa. Dibangun perumahan. 2 tahun setelah perumahan jadi, atau 5 tahun setelah perumahan jadi, terdampak saya banjir rumah. Dan saya pindah ke Ujung Berung nih. Pindah ke Ujung Berung, asalnya di Cinunuk. Berarti Mang Kinoy harus bagaimana solusinya? Itu perumahan yang dulunya rawa, bongkar lagi, balikin lagi ke rawa. Itu pembangunannya, developernya Cilepeng, nggak pakai otak, mikirinnya duit. Ditambah apa? Pemerintah daerah dulu, camat, lurah memberikan izin. Gara-gara apa? Si camatnya enak, tinggalnya di daerah atas. Si lurahnya enak, tinggal di daerah atas, tidak kebanjiran. Ya, nah itu tadi. Karena banyaknya masyarakat, para pejabat yang tinggal di zona nyaman, yang tidak dampak banjir, yang aman dari bencana banjir ataupun longsor, maka mereka seenaknya tidak memikirkan saudara-saudara kita yang tinggal di daerah bawah. Pak, ini kita bangun villa ya? Oke, bangun, saya izinkan. Yang harusnya 2 juta air pada saat hujan terserap air, sekarang 2 juta liter air itu masuk ke sungai semua. Sungainya tidak nampung, ngeluap ke jalan, ngeluap ke perumahan. Kan itu mungkin yang dirasakan. Coba Pak mikirlah. Mungkin penjelasan simpel saya ini penuh dengan emosi, Bapak bisa mengerti dan masyarakat juga bisa mengerti. Kenapa Kang Deddy Mulyadi melakukan ini? Jadi ininya tolong dijaga, jangan asal bacot. Sekali lagi, sembako bukan solusi. Solusi itu bagaimana caranya? Tahun-tahun berikutnya banjirnya semakin mengecil, tidak meluas kemana-mana, bahkan hilang. Itu baru solusi.